Keesokan harinya, Syurah meminta Farhat untuk bertemu di perpustakaan kampus. Farhat menyarankan untuk bertemu di tempat lain, tapi Syurah berkata saya tidak memiliki maksud lain, saya hanya punya beberapa pertanyaan untukmu. Syurah bertanya, apa masalahnya dengan Darius? Farhat berkata, kami memang selalu ada masalah. Syurah bertanya lagi, kamu yakin tidak ada masalah baru? Farhat berkata, masalah kami sudah terupdate. Di lembaga penelitian kami berbeda kepentingan, sayangnya masalah ini tidak untuk kepentingan kami berdua, khususnya Darius. Syurah bertanya, apakah untuk tujuan ini kamu memintaku untuk bertemu? Farhat berkata, saya ingin Darius tidak menghalangi langkahku. Syurah berkata, kamu selalu ingin Darius jatuh. Farhat menjawab, bersikap profesional lah, saya hanya ingin berdiskusi denganmu. Syurah bertanya, tentang apa? Farhat berkata, tentang masa depanmu. Syurah berkata, apa yang ada di dalam kepalamu? Farhat berkata, kamu dulu adalah mahasiswi terbaik di jurusanmu, kamu punya mimpi. Sekarang apa? Hanya menjadi ibu rumah tangga dan menulis di majalah ini dan itu, ini semua telah menjauhkanmu dari mimpimu. Farhat melanjutkan, aku bisa mengantarkanmu ke cita-citamu, misalnya kepala bidang perempuan di Kementerian Dalam Negeri. Kamu memang cocok di situ. Tapi kamu harus lakukan sesuatu supaya aku mendapatkan hakku. Sangat sederhana, katakan kepada Darius untuk mengundurkan diri dari lembaga penelitian itu. Mendengar itu, Syurah sedikit tersinggung, walaupun sebenarnya dia ingin suaminya meninggalkan itu semua dan pindah ke Jerman. Syurah berkata, Darius tidak akan mengundurkan diri, dan saya tidak punya cita-cita untuk kamu manfaatkan. Farhat berkata, Suhal juga waktu itu berkata banyak seperti itu. Syurah terkejut lalu duduk kembali, benarkah Suhal ponsel Syurah dan mencabut baterai dan SIM card-nya kemudian mengembalikannya. Dr. Soneh melanjutkan, sebagian masalah informasinya telah memiliki tingkatan, tidak ada keringanan, kamu ngerti maksud saya. Syurah menjawab, saya mengerti tapi saya tidak peduli, saya mau tahu semuanya. Dr. Soneh berkata tidak semua kamu boleh tahu, apa yang telah saya sampaikan kepadamu, itu adalah batas yang bisa kamu ketahui, setelah itu kamu tidak boleh meneruskannya. Darius bekerja bersama kami dalam proyek sensitif yang disebut dalam resolusi nuklir itu, dalam keadaan ini, jelas penerbangan kalian dibatalkan. Syurah bertanya, Dr. Ali Muhammadi juga ada dalam proyek ini? Ya. Dr. Syahriari juga? Dr. Soneh menjawab saya juga ada, dan banyak lagi yang lainnya. Nuklir adalah kota terlarang, orang-orang cerdas ketika masuk ke kota itu, dia akan menjadi orang yang tidak disukai oleh banyak lembaga dan negara. Mereka yang berada di sistem ini sejak awal tahu itu. Dr. Soneh kemudian pamit dan meninggalkan Syurah dalam kebingungan. Malam itu adalah acara ulang tahun Darius, keluarga Darius mengundang Suhel dan adiknya. Syurah terlihat lesu dan tidak bersemangat. Puncaknya, dia meninggalkan meja makan. Adiknya Yasi mencoba mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi. Syurah menjawab tidak ada apa-apa sambil memintanya membawakan piring kue kembali ke meja makan. Darius memanggil Syurah, Syurah pun terpaksa kembali ke meja makan. Darius berkata di hadapan semuanya, saya mau mengaku satu hal kepadamu, selama bertahun-tahun saya mengaku bukan orang yang tahu diri. Saya dengan Syurah sudah menikah 8 atau 9 tahun. Dia selalu membuat acara ulang tahun untuk saya selama 8-9 tahun, setiap tahun dia beri kado ulang tahun untuk saya, tapi selama itu pula saya selalu lupa ulang tahunnya. Saya ingin berdoa kalian aminkan. Ya Tuhan, semoga sampai tua Syurah tetap ingat dengan hari ulang tahunku, dan saya juga seperti saat sekarang ini selalu sayang kepadanya. Amin. Setelah acara selesai, mereka duduk di luar rumah. Darius berkata, kamu sangat capek hari ini. Syurah berkata, saya tidak capek, saya merasa tidak berharga. Saya merasa orang asing dalam kumpulan 4 orang ini. Semua orang tahu selain saya, kemungkinan paling kecil adalah suami saya tidak mempercayai saya. Darius bertanya, bisa kamu katakan apa yang saya sembunyikan dari kamu? Syurah bertanya, apakah Suhal dipecat dari pekerjaannya?
Darius menjawab, dia ingin aku bilang seperti itu. Syurah bertanya kenapa? Darius menjawab, aku tidak tahu. Kalau begitu drama yang kalian mainkan apa maksudnya? Darius menjawab, kehidupan Suhail tidak ada hubungannya dengan kita. Syurah berkata, saya tahu semua kehidupanmu, pekerjaanmu, keadaanmu. Saya mohon kepadamu jangan buat dirimu tidak berharga kepadaku. Darius kemudian marah, kamu tidak tahu apa-apa, dan tidak perlu tahu, kalau kira-kira kamu perlu tahu saya akan kasih tahu. Sayalah yang paling khawatir dengan kehidupan kita. Darius kemudian pergi meninggalkan Syurah. Sken kemudian berganti dengan Syurah dan Yasi yang sedang membeli pakaian di sebuah pusat perbelanjaan. Syurah meminta tolong kepada Yasi. Bisakah dia membantunya untuk memberikan pekerjaan kepada Darius? Yasi pun mengiyakan, dia akan membicarakannya ke Suhail. Darius memberi kotak cincin kepada Syurah sebagai upaya permintaan maaf. Ketika dibuka Syurah heran ternyata kosong. Darius berkata iya cincinnya belum selesai dibuat. Nanti begitu selesai saya akan berikan ke kamu. Kamu simpan dulu kotaknya sebagai amanah. Syurah berkata, saya tidak mau cincin. Sebagai gantinya, jangan bohong kepadaku. Darius berkata, oke, saya minta maaf. Syurah berkata, kalau begitu sejak saat ini apapun yang ingin aku tahu katakan kepadaku, setuju? Yang paling penting yang ingin aku katakan adalah mereka orang-orang bodoh itu ingin menteror aku. Ali Muhammadi, Syahriari, saya tidak seperti mereka. Syurah berkata, jangan bicara sembarangan. Kamu harus keluar dari proyek itu. Dulu tidak ada seorang pun yang berani denganmu, kenapa sekarang seperti ini? Darius berkata, setelah pemilu saya marah waktu itu. Syurah berkata, saya tidak minta macam-macam. Saya hanya ingin kamu keluar dari pekerjaan itu. Darius berkata, kamu belum mengenal saya. Sejak saya muda saya sudah berusaha untuk dapat bekerja di tempat ini. Setelah sampai pada tujuan itu, saya harus mencari pekerjaan lain. Syurah berkata, mari kita buka supermarket atau bekerja di perusahaan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaanmu. Tekanan terhadap keluarga kita berkurang, kita bisa hidup dengan tenang dan damai. تمام جوونیمو پای این کار گذاشتم برم دنبال یه کار دیگه گفتم که بری بقالی بزنی که گفتم مثلا بری توی شرکتی
Film selesai.